Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahlul Fadilah dari Prodi S1 PPKN kelas 2024A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya. Pada soal pertama, politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia, seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Politik secara sederhana adalah proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. Pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah seringkali memberikan kebijakan yang berdampak secara signifikan bagi kehidupan masyarakat. Kebijakan ini berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Contohnya pada program bantuan sosial, pemerintah memberikan dukungan kepada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi ataupun sosial. Program sosial seperti bantuan sosial, pemberian subsidi, dan program pemberdayaan masyarakat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Selain itu, contoh nyata di Indonesia adalah kebijakan kenaikan harga BBM. Hal ini berdampak langsung pada masyarakat karena kenaikan harga BBM akan membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga menyebabkan ketimpangan sosial. Jika harga BBM naik dan tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat, maka dapat menimbulkan kerusuhan. Politik sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi, kebijakan politik yang baik dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sedangkan kebijakan politik yang buruk dapat menimbulkan masalah sosial atau kerusuhan. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contoh. Pancasila merupakan dasar negara yang berperan dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila memiliki nilai-nilai yang berfungsi sebagai perekat keragaman di Indonesia dan sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya yaitu ketika melakukan pemilihan umum, di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa adanya diskriminasi. Warga memberikan hak suaranya tanpa memandang latar belakang calon yang akan dipilih untuk mendukung stabilitas politik dengan menciptakan keadilan. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu menciptakan pemilu yang adil dan damai serta dapat menjaga stabilitas politik. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintahan. Sistem multipartai adalah sebuah sistem kepartaian yang terdiri dari berbagai macam partai. Sistem multipartai memberikan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu sistem demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, dapat mendukung inspirasi rakyat dalam menciptakan partai, rakyat dapat dengan bebas untuk bersuara dan berpartisipasi serta partai dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari partai lain. Kekurangannya yaitu saling menjatuhkan antar partai, banyak partai politik yang tidak sehat, dapat memicu permusuhan antar partai, serta banyak partai yang hanya sebagai pengikut saja. Contohnya yaitu di Indonesia terdapat partai koalisi pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, dan lainnya yang mendukung Jokowi dengan Yusuf Kala sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Koalisi ini dapat membentuk keseimbangan dalam stabilitas pemerintahan karena partai yang tidak memiliki
mayoritas di parlemen dapat berkoalisi untuk membentuk pemerintahan yang bisa berfungsi. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis. Namun, tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Langkah pertama yang saya ambil untuk mereformasi partai politik adalah merubah cara berpikir para partai politik dari yang hanya mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat menjadi mementingkan kepentingan seluruh masyarakat, tidak hanya mementingkan kepentingan elit saja. Selain itu, diperlukan juga perubahan pola pikir masyarakat terhadap partai politik. Karena selama ini banyak masyarakat yang memandang partai politik sebagai lembaga yang melakukan korupsi dan tidak peduli dengan kepentingan rakyat. Pemikiran ini berawal dari pengalaman buruk yang dialami masyarakat. Langkah dalam perubahan pola pikir ini bisa diawali dengan memberikan pendidikan politik untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partai politik dalam kehidupan. Pengubahan pola pikir ini membutuhkan proses yang panjang dan membutuhkan dukungan dari semua pihak. Namun, saya yakin dengan upaya yang dilakukan, perubahan ini dapat tercapai dan partai politik dapat menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Visi negara Indonesia terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan cita-citanya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada dinamika politik saat ini menunjukkan kesenjangan antara visi dan cita-cita dengan praktik politik yang terjadi di Indonesia saat ini, karena praktik politik di Indonesia masih belum selaras dengan visi serta cita-cita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat disebabkan karena sistem politik yang melemah, kurangnya partisipasi rakyat, dan minimnya pendidikan politik di masyarakat. Contohnya yaitu kurangnya partisipasi rakyat dalam melakukan pemilihan umum serta adanya money politik. Untuk memperbaiki permasalahan ini diperlukan perbaikan dalam pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang politik di Indonesia dan beri ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan keputusan. Sekian presentasi jawaban dari saya. Terima kasih.